Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Kucing menjadi salah satu hewan yang banyak berkeliaran di sekitar kita. Sifatnya yang jinak membuat diri kita sering berinteraksi dengan mereka. Tidak sedikit pula orang yang jatuh hati kepadanya, sehingga orang tersebut menjadikannya sebagai hewan peliharaan. Walau begitu, kucing juga mempunyai mitos yang dipercayai oleh beberapa orang. Mitos tersebut tersebar cukup luas di masyarakat Indonesia. Tentunya hal ini belum diketahui kebenarannya, tetapi karena mitos ini banyak orang yang takut. Hal ini pun membuat beberapa orang tidak menyukai kehadiran kucing di sekitar mereka. Salah satu mitos yang beredar tentang kucing adalah jika kita menabrak kucing hingga mati, maka diri kita akan mendapatkan kesialan seumur hidup. Lalu benarkah mitos itu, sahabat beriman? Simak video ini sampai akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut benarkah nabrak kucing sampai mati seumur hidup akan dapat sial? Versi dari Magenta Islam. Apakah benar kesialan akan hadir jika menabrak kucing hingga mati? Tempat hidup kucing berada di sekitar kita, sehingga sering terjadi interaksi antara kita dengan hewan lucu dan menggemaskan ini. Saat beraktivitas pun diri kita juga sering bersenggolan dengan hewan tersebut. Tidak jarang kucing tertabrak oleh pengendara di jalan raya. Mitos yang beredar jika kita menabrak kucing hingga mati, walau tidak disengaja, maka kesialan akan hadir sepanjang hidup kita ini. Tentunya dalam pandangan Islam, hal tersebut tidaklah benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan umatnya keberkahan yang tiada habisnya. Semua yang terjadi di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Seekor kucing tidak akan mempunyai kekuatan untuk menentukan takdir hidup mereka. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang bisa melakukan hal tersebut dalam hidup kita. Janganlah takut akan mitos tersebut, sahabat beriman. Jika kita menabrak kucing hingga mati, maka yang harus kita lakukan adalah mengubur jasadnya. Karena Rasulullah SAW tidak menganjurkan bangkai hewan ditinggalkan begitu saja, seperti yang diterangkan dalam hadis. Rasulullah SAW pernah berjalan melewati pasar. Beliau berjalan melewati beberapa dataran tinggi. Ketika banyak orang berada di sekitarnya, beliau berjalan melewati bangkai anak kambing yang telinganya cacat. Beliau memegang telinga bangkai tersebut lalu bersabda, "Adakah di antara kalian yang berkenan bangkai ini seharga 1 dirham?" Para sahabat menjawab, "Sama sekali tidak tertarik kepadanya, dan apa yang bisa kami lakukan dengannya?" Nabi bersabda, "Apakah kalian mau jika bangkai ini gratis menjadi milik kalian?" Para sahabat menjawab, "Demi Allah, andai ia hidup, ia dalam keadaan cacat karena telinganya cacat. Maka apabila jika ia sudah jadi bangkai?" Lalu Nabi bersabda, "Demi Allah, sungguh dunia bagi kalian itu lebih hina dari bangkai ini di sisi Allah." Hadis riwayat Imam Muslim. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Rasulullah SAW sangat dekat dengan kucing. Kucing sendiri merupakan salah satu hewan yang disayangi oleh Rasulullah SAW. Beliau bahkan mempunyai kucing sebagai hewan peliharaannya yang diberi nama Muiza. Ia merawat Muiza dengan penuh kasih sayang dan perhatian, sehingga Muiza nyaman berada di dekatnya. Kedekatan Rasulullah SAW dengan kucingnya tergambar dari kisah yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW saat itu ingin pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat, tetapi Muiza tertidur di jubahnya dengan sangat nyenyak. Rasulullah SAW pun mengelusnya dengan lembut dan enggan mengganggu tidurnya. Akhirnya beliau pun memotong bagian jubah yang ditiduri oleh Muiza agar tidak membangunkannya saat beranjak pergi ke masjid. Setelah itu beliau pergi ke masjid dan melaksanakan sholat berjamaah dengan para sahabatnya. Sungguh sikap yang sangat halus serta penuh kasih sayang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW.
Selain itu, kedekatan Rasulullah SAW dengan kucingnya juga dijelaskan dalam hadis. Ketika Nabi Muhammad akan berwudu dihampiri oleh seekor kucing dan kucing tersebut minum di bejana tempat beliau wudu, Nabi berhenti hingga kucing tersebut selesai minum lalu berwudu. Hadis riwayat Muslim. Dari beberapa kisah kedekatan Rasulullah SAW dengan kucing tadi, sahabat beriman, menjadi bukti bahwa mitos negatif tentang kucing tidaklah benar, karena tidaklah mungkin hewan yang menjadi kesayangan Rasulullah SAW membawa kesialan untuk umatnya. Maka dari itu, janganlah percaya mitos tersebut ya, percayalah akan takdir yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kucing membawa rezeki melimpah. Jika ada mitos tentang kucing membawa kesialan dalam hidup, tentu hal ini tidaklah benar. Dengan memelihara kucing dan merawatnya, kita bisa mendapatkan pahala yang melimpah serta kelancaran rezeki di hidup kita ini. Hal ini pun dikarenakan dengan memberi makan kucing, diri kita sudah mendapatkan pahala bersedekah. Hal ini pun diterangkan dalam hadis. Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup akan dapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan melakukan banyak sedekah dan mengumpulkan pahalanya, diri kita akan mendapatkan banyak pula kelancaran rezeki di hidup. Tidak akan pernah habis harta kita jika sering melakukan sedekah ke saudara yang lebih membutuhkan atau hewan sekalipun. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Maka dari itu sahabat beriman, jika kucing mendekati kita, hal ini menjadi kesempatan untuk menambah pahala yang akan menjadi bekal di akhirat nantinya. Jangan menganggap bahwa kehadiran kucing adalah sebuah kesialan dalam hidupmu. Dengan banyak berbuat baik kepada manusia dan hewan sekalipun akan dicatat oleh malaikat dan menjadi amalan baik yang akan menolong kita di akhirat nantinya. Sudah pahamkah kalian sahabat beriman? Menolong kucing dapat menjadikan kita penghuni surga. Surga menjadi suatu tempat yang diidamkan oleh seluruh umat muslim di dunia ini. Mereka berlomba-lomba melaksanakan ibadah serta amalan baik untuk mendapatkan pahala yang bisa membuat mereka menjadi penghuni surga. Salah satu amalan baik yang bisa membuat kita masuk ke dalam surga adalah menjadi pribadi yang suka menolong sesama. Kita harus menolong siapa saja, bahkan binatang sekalipun harus kita tolong jika dalam kesulitan. Bahkan dengan menolong seekor kucing saja sahabat beriman, diri kita bisa menjadi penghuni surga, seperti yang dikisahkan dalam kitab Nasihatul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Batani menceritakan. Dikisahkan sang sufi besar yang bernama Abu Bakar As-Sibli, konon setelah wafatnya hadir dalam mimpi temannya berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menyebabkan dosamu diampuni oleh aku? Tanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Sibli. Sholat tepat pada waktunya? Jawab Sibli. Bukan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpali. Zakat, puasa, dan hajiku yang menyebabkan dosaku diampuni. Lanjut Sibli. Bukan juga, jatuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sibli pun heran, kalau semua ibadah yang telah aku jalankan tidak menghapus dosaku, lalu apa yang telah kau ridhoi dariku? Tanya Sibli penasaran. Aku meridhoi dan mengampuni seluruh dosamu lantaran kau telah menolong seekor kucing yang sedang kedinginan dan kelaparan. Maka dari itu, jangan sampai kita termakan mitos yang beredar dan menjadi pribadi yang tidak mau menolong kucing. Tentu hal ini bisa menjadi kerugian untuk diri kita ini, karena sesungguhnya mitos tersebut belum tentu kebenarannya. Bagaimana sahabat beriman, masihkah kalian mempercayai mitos tadi?
Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.